merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa secara institusional dan kementerian sebagai salah satu wujud dari drama perguruan tinggi. KKN merupakan bentuk perkuliahan yang dilaksanakan dengan langsung terjun ke masyarakat. KKN dapat berupa masyarakat pedesaan, masyarakat perkotaan, sekolah, dan masyarakat industri atau kelompok masyarakat lainnya. Pelepasan KKN reguler 2019-2020 dilaksanakan pada tanggal 16 November 2020 di Rektorat Universitas Halo Leo. Dilakukan secara online atau melalui Zoom. Pesan dari Pak Rektor, berilah contoh untuk masyarakat Sulawesi Tenggara untuk bisa membawa diri pola hidup sehat dan gimana cara beraktivitas di masa pandemik. Tunjukkan bahwa kalian mahasiswa bisa memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Respon awal yang kami terima saat pertama kali masuk untuk melakukan KKN di Desa Wonua, alhamdulillah sangat baik dari masyarakat maupun aparat desa. Terlebih dari kepala desa yang sangat antusias menerima kami dengan sikap ramah dan senyumnya untuk kami melakukan KKN di tempat. Pemasangan baleho gerakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, sangat penting dilakukan untuk menjadi pengingat bagi masyarakat setempat bahwa COVID memang ada. Dan gerakan 3M merupakan langkah untuk melakukan pencegahan penyebaran COVID-19. Pemasangan baleho dilakukan di halaman masjid dekat jalan utama Desa Wonua. Tanaman obat keluarga atau sering dikenal dengan istilah toga berfungsi untuk pelengkap obat-obatan keluarga yang bersifat tradisional. Sebelum menanam toga, kami membuka lahan yang telah disediakan oleh kepala desa untuk menjadi tempat toga ditanam. Tanaman obat keluarga yang kami tanam diantaranya jahe merah, serai merah, lengkuas, daun kucing, dan sambilau. Penyebaran brosur tentang cegah COVID-19 adalah salah satu bentuk upaya dari kami agar masyarakat lebih mengenal jauh terkait COVID-19 dan himbauan-himbauan yang ada pada brosur dapat dilakukan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara menempelkan brosur di rumah-rumah warga dengan meminta izin terlebih dahulu sekaligus mensosialisasikan isi brosurnya ke pemilik rumah. Maulid Nabi dilakukan setelah sholat Isya di Masjid Nurul Mukminin Desa Wonua. Karena rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, sehingga Maulid Nabi terlaksana. Majelis taklim dilakukan pada hari Jumat di waktu sore hari. Ini berlaku khusus untuk perempuan. Yasinan dilakukan di malam hari ba'da Isya, tepatnya di malam Jumat, bersama warga Desa Wonua di salah satu rumah warga. Melihat TPU yang sudah dipenuhi dengan rumput liar, oleh karena itu kami dan para warga Desa Wonua berinisiatif untuk membersihkannya. Banyak rumput bahkan sampah plastik yang kami temukan saat proses pembersihan. Harapannya semoga dengan kegiatan ini kami bisa mentransfer energi ke masyarakat agar tetap rutin menjaga kebersihan tempat pemakaman umum. Kegiatan sosialisasi tentang COVID-19 dilakukan kerjasama dengan Puskesmas Kondang di Balai Desa Wonua dengan harapan masyarakat sadar akan pentingnya menjaga kesehatan di situasi pandemi sekarang ini. Pengecetan TPA. Melihat kondisi TPA atau tempat pengajian Al-Quran, terutama dinding-dinding yang di beberapa bagian
cat-catnya telah terkelupas, sehingga mengurangi nilai keindahan TPA tersebut. Oleh karena itu, kami dengan senang hati membantu baik tenaga maupun material untuk melakukan pengecatan. Pembersihan masjid dilakukan demi kenyamanan dan kekhusyuan dalam beribadah. Penyemprotan racun rumput dilakukan di halaman Masjid Nurul Mukminin Desa Wonua. Karena rumput-rumputnya yang keras dan sudah menjulang tinggi, sehingga kami menggunakan racun rumput untuk membersihkannya, agar halaman masjid terlihat segar kembali. Edukasi anak dilakukan dengan membagi 3 kelas, di mana kelas-kelas tersebut adalah kelas usia dini yang terdiri dari TK atau PAUD dan kelas 1 SD. Yang kedua, kelas rendah yang terdiri dari kelas 2 dan kelas 3 SD. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu kelas tinggi yang terdiri dari kelas 4, 5, dan 6 SD. Pada kelas usia dini, kami lebih membawa suasananya untuk bermain serta mengenal huruf dan angka. Sedangkan pada kelas rendah dan kelas tinggi, kami mengajarkan sesuai pelajaran di sekolah, seperti pelajaran matematika, PKN, agama. Tingkatannya sesuai dengan kelas yang telah kami bagi. Lomba Ceria Anak. Lomba Ceria Anak terdiri dari 5 lomba, yaitu yang pertama, lomba tata cara sholat. Lomba ini berlaku untuk tingkatan SD, dan juri-juri yang kami pilih berasal dari guru-guru tempat pengajian Al-Quran Desa Wonua, dan 1 dari mahasiswa KKN Desa Wonua. Pemenang lomba tata cara sholat. Yang kedua, lomba azan. Begitupun juga dengan lomba azan yang diikuti oleh anak-anak tingkat SD. Pemenang lomba azan. Yang ketiga, lomba hafalan surah pendek. Pada lomba ini, peserta yang diperbolehkan untuk ikut dalam kegiatan lomba yaitu tingkat SD dan SMP. Pemenang lomba hafalan surah pendek. Yang keempat, lomba tartil. Begitupun dengan lomba tartil, pesertanya sama dengan ketentuan di lomba hafalan surah pendek, yaitu tingkat SD dan SMP. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala pemenang lomba tartil. Yang kelima, lomba mewarnai. Lomba mewarnai diikuti oleh peserta tingkat TK dan SD kelas 1. Pemenang lomba mewarnai. Pesan dan kesan. Kesan yang telah diberikan oleh adik-adik mahasiswa dalam melaksanakan program kerjanya sungguh membuat
kedekatan masyarakat dengan para mahasiswa. Hal ini bukan hanya saja yang saya lihat, tapi juga terkait dengan yang saya dengar. Mudah-mudahan dengan program kerja yang telah dilaksanakan, hal ini dapat membawa kebaikan bagi kita semua, terutama bagi masyarakat desa Wonua. Dan tentunya saya atas nama pemerintah desa tidak bisa memberikan sesuatu apapun kepada mahasiswa terkait dengan apa yang telah dicurahkan baik tenaga, pikiran maupun yang lainnya. Mudah-mudahan dengan segala kebaikan yang telah diberikan kepada masyarakat desa Wonua bernilai ibadah dan bernilai pahala, maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang akan menilai dari segala program kerja yang telah dilaksanakan dengan baik. Kemudian selanjutnya saya atas nama pemerintah desa Wonua memberikan pesan kepada adik-adik mahasiswa, mudah-mudahan setelah pulang dari melaksanakan tugas KKN di desa Wonua dapat memberikan contoh dan teladan yang baik kepada diri maupun kepada lingkungan. Dan pesan yang selanjutnya, mudah-mudahan dari apa yang sudah dilakukan bersama, kerjasama yang baik antara mahasiswa dan masyarakat, hal ini tidak terputus begitu saja. Dan mudah-mudahan saya sebagai orang tua mempunyai harapan agar terjalin silaturahim kembali dengan baik. Dan saya atas nama pemerintah desa Wonua pula mengucapkan penyampaian permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam sisi pelayanan kami sebagai pemerintah desa kurang dapat memuaskan adik-adik mahasiswa. Hal ini tentunya bukan kurangnya rasa hormat, bukan kurangnya respon terhadap adik mahasiswa, tapi semata-mata hal ini merupakan situasi dan kondisi yang kami miliki. Mudah-mudahan dengan segala kekurangan yang kami punyai, hal ini bisa menjadikan maklum bagi kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni akan segala dosa dan kekurangan kita masing-masing. Amin. Adapun kesan yang dapat kita lihat dari KKN di desa Wonua, salah satunya adalah bagaimana kerukunan yang dijaga oleh masyarakat di desa Wonua. Dari kerukunan itu sendiri, masyarakat selalu berinteraksi dan bersosialisasi antara satu dengan yang lainnya. Di antaranya dengan adanya rutinitas masyarakat membaca yasinan. Dari situ kita dapat menilai bahwa pentingnya berinteraksi dan bersosialisasi. Adapun pesan yang dapat saya sampaikan agar selalu menjaga interaksi dan sosialisasi kepada sesama masyarakat, karena dengan menjaga itu semua kita dapat selalu menjaga silaturahmi sesama manusia. Yang paling berkesan bagi saya selama ber-KKN di desa Wonua lebih condong ke masyarakat, yaitu manajemen waktu masyarakat desa Wonua dalam pengelolaan atau pengembangan di bidang pertanian. Dalam hal ini, manajemen waktu mereka telah terjadwal rapi, di mana di pagi hari masyarakat sudah mulai beraktivitas di lahan mereka masing-masing sampai selesai. Dan di waktu malam, mereka memanfaatkan itu untuk beristirahat, yaitu di bawah jam 10, agar kinerja paginya lebih optimal. Tidak ada pesan yang dapat saya sampaikan selain hanya dapat banyak-banyak terima kasih kepada masyarakat desa Wonua atas pengalaman dan ilmu yang telah diberikan kepada saya. Dengan pengalaman dan ilmu yang telah saya dapatkan, telah membuka pandangan saya ke depannya bagaimana pentingnya kehidupan bermasyarakat. Salah satu kesan yang dapat kita lihat dari desa Wonua adalah dari segi pertaniannya. Masyarakat desa selalu menjaga dan mengembangkan tatanan industri di bidang pertanian, sehingga keindahan lahan pertanian masyarakat di desa Wonua dapat memanjakan mata kita. Pesan yang dapat saya sampaikan buat teman-teman masyarakat dan pemerintah agar selalu dapat mengoptimalkan dan meningkatkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya pertanian yang lebih baik lagi. Mungkin salah satu kesan yang kita rasakan di desa Wonua dapat mengajarkan kita bagaimana cara berinteraksi atau bersosialisasi ke masyarakat dengan baik. Dengan interaksi ke masyarakat, kami bisa tahu arti dan makna bersosialisasi itu sendiri. Tidak luput dari etika, sopan santun, dan moral itu sendiri.
terima kasih dengan adanya KKN ini, saya dapat mengetahui bagaimana cara berinteraksi dengan baik kepada masyarakat. Adapun pesan buat teman-teman mahasiswa, mungkin untuk selalu perhatikan etika, moral, dan sopan santun itu sendiri. Salah satu pesan yang berkenan di Desa Wonoa adalah dengan adanya rutinitas keagamaan, di mana dalam rutinitas keagamaan tersebut kita diajarkan bagaimana nilai-nilai keagamaan, sebagaimana mestinya yang telah diajarkan baginda Rasulullah SAW. Tidak ada pesan yang bisa saya sampaikan dalam video ini, hanya dapat berterima kasih kepada masyarakat Desa Wonoa atas ilmu yang telah diberikan, dan untuk masyarakat Desa Wonoa sendiri agar selalu tetap mempertahankan dan memegang nilai-nilai keagamaan yang diajarkan selama ini. KKN Desa Wonoa, mantap!